Pemerintah Kabupaten Lebak memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan. Dua bayi lahir dengan selamat saat gempa bumi 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur. Ratusan layang-layang raksasa berwarna-warni menghiasi Festival Layang Internasional di India. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, tentunya akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Lydia Junita, inilah Berita Nasional Petang selengkapnya. Dan kita ke informasi utama, pemirsa. Kali ini kemarau berkepanjangan membuat sejumlah sumber air warga di Kabupaten Lebak, Banten mengering. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Lebak memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga September 2020. Pemerintah Kabupaten Lebak memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga September 2026. Keputusan ini diambil seiring meningkat potensi bencana akibat musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan berdasarkan perakiraan cuaca BMKG. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizky Pratama menyebut pengajuan bantuan air bersih akibat kekeringan kini mencapai 7.000 kepala keluarga. Hingga saat ini BPBD Lebak telah mendistribusikan bantuan air bersih kepada 4.000 kepala keluarga terdampak. Pertama, pemerintah Kabupaten Lebak sudah menetapkan status siaga darurat. Status siaga darurat kekeringan selama 2 minggu sampai akhir bulan Juli ini. Kemungkinan besar kita akan perpanjang 2 minggu ke depan karena eskalasinya semakin meningkat. Kemudian juga kemarin hasil rapor di Cikampek dari BMKG menyatakan bahwa kekeringan ini akan meluas sampai dengan bulan September. Nah, kekeringan ini yang kita intervensi di BPBD khususnya itu mengenai krisis air bersih. Dan melakukan distribusi ke beberapa kecamatan, totalnya ada 7 kecamatan yang kita intervensi, ada 18 desa, dan dengan jumlah cakupan sekitar 4.000 kakak yang terlayani. Untuk saat ini, BPBD Kabupaten Lebak bersama tim gabungan mengintensifkan distribusi air bersih secara berkala ke desa-desa terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Lebak memastikan penyaluran air bersih akan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Distribusi dilakukan secara berkala dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Dari Lebak, Banten, Berita Nasional TV. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan penyidik turut menyita foto keluarga milik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Kejagung menyebut penyitaan merupakan bagian dari strategi penyidikan untuk memastikan rumah di Sentul yang digeledah merupakan milik Febri. Penanganan perkara antara Kota Tipikor Polri dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut penyitaan foto keluarga merupakan bagian dari strategi penyidikan. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan penyidik bahwa barang dan tempat yang dikuasai atau digunakan memiliki keterkaitan dengan Febri Adriansyah. Mengenai permintaan pengembalian seluruh barang sitaan dari rumah Sentul termasuk foto keluarga, Kejaksaan Agung menyatakan masih menunggu putusan Hakim Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu permohonan dari saudara FA dan penasihat hukumnya, permohonan untuk terhadap barang-barang yang dianggap menurut Persol tidak sah, baik itu penggeledahan dan penyitaannya, yang meminta untuk dikembalikan. Ya nanti Hakim Peradilan akan menilai apakah sudah benar prosesnya atau tidak, nanti kan dicek. Disitulah fungsinya proses peradilan. Sebelumnya, Febri Adriansyah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan penetapan status tersangka hingga tindakan penggeledahan di rumah Sentul.
Dalam petitumnya, Febri juga meminta hakim menyatakan tidak sah sejumlah tindakan hukum termasuk penerbitan surat perintah penyidikan, penyitaan, dan pencekalan. Kejagung sebelumnya menetapkan Febri sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai senilai 543 miliar rupiah di Rumah Sentul. Kejagung juga menetapkan Nurman Herin dan pengacara Don Rito sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam perkara tindak pidana pencucian uang tersebut. Perkara ini masih berproses termasuk uji sah sejumlah tindakan penyidikan melalui sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Badan Gizi Nasional atau BGN menjalin kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kolaborasi ini menindaklanjuti banyak pengaduan orang tua penerima program makan bergizi gratis atau MBG yang membutuhkan hunian layak. Data penerima bantuan akan diintegrasikan agar penyaluran program perubahan bisa dipercepat. Kepala Badan Gizi Nasional menyambangi kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyelaraskan data penerima bantuan pada Rabu 19 Agustus 2026. Selain menerima masukan terkait nutrisi anak, BGN juga menerima pengaduan masyarakat khususnya orang tua penerima MBG yang belum memiliki rumah layak. 3 program unggulan Kementerian Perumahan yaitu Rumah Subsidi, KUR Perumahan, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah dinilai bisa disinergikan bagi keluarga penerima MBG. Difasilitasi terkait tadi aduan masyarakat yang masuk ke kami, di mana penerima MBG yang khususnya kami lihat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, yang memang barangkali membutuhkan, itu bisa mendapatkan perhatian untuk 3 program yang program 3 itu adalah di sektor perumahan itu adalah program prioritas Presiden sama prioritasnya dengan makan bergizi gratis yang saat ini kami tangani. Kira-kira tadi maksud kami menghadap Pak Menteri adalah itu. Jadi banyak di antara anak-anak yang mendapatkan menu MBG ini berasal dari keluarga yang perlu untuk kemudian kita mendapatkan perhatian. Saya kira itu Pak Menteri. Kita lihat dulu. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyambut positif rencana kolaborasi. Kementerian PKP siap mengalokasikan kuota bantuan perumahan bagi keluarga penerima MBG. Target program Bedah Rumah atau BSPS juga meningkat tajam dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026. Posisi kami betul ada 3 program yang strategis. Yang pertama adalah rumah subsidi, baik yang rumah tapak maupun yang rusun. Yang tapak itu tahun lalu terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sebelum Presiden Prabowo menjadi presiden, tertinggi tahun 2023 sekitar 229.000. Presiden Prabowo baru setahun, tahun lalu 278.000. Jadi naik sekitar 49.000 dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang rusun tadi juga kami sampaikan itu yang paling besar yang kami siapkan di Mekarta. Mekarta tanahnya hibah dari Lipo. Ya, proses hibahnya sedang berproses. Tadi malam saya dengan BPKP dan Pak Hasim dan Pak Doni BUMN antara status tanahnya dibantu full oleh Pak Nusron di ATR. Kemudian juga Departemen Keuangan dibantu oleh Pak Purbaya. Nanti proses hibahnya karena besar Pak, itu juga satuan adalah menunggu proses di DPR Pak. Integrasi data BGN dan Kementerian PKP ditargetkan selesai akhir tahun ini agar penyaluran bantuan perumahan dapat dimulai dan dipercepat pada awal tahun depan. Selain membahas sinergi program perumahan dan MBG, BGN juga menegaskan komitmen menindak tegas oknum yang lalai menerapkan SOP penyiapan makanan. BGN juga terus mematangkan integrasi teknologi informasi untuk mendukung percepatan program prioritas Presiden. Dari Jakarta, Fahim Atar, Berita Nasional TV. Dan pemerintah menyiapkan skema penyaluran rumah rakyat bagi orang tua penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini akan disinergikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Badan Gizi Nasional. Pendataan penerima manfaat ditargetkan rampung akhir tahun dan program diharapkan mulai berjalan efektif pada Februari 2027. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait membenarkan rencana penyaluran rumah rakyat bagi orang tua penerima manfaat MBG.
Sinergi ini dilakukan untuk menyelaraskan dua program prioritas pemerintah, yaitu penyediaan rumah rakyat dan program makan bergizi gratis. Marwarar menyebut program perumahan akan disinergikan meliputi bedah rumah, rumah subsidi, serta kur perumahan. Kementerian PKP kini menyiapkan kuota dan sistem penyaluran agar program perumahan dapat terhubung dengan data penerima manfaat MBG. Yang kedua adalah kur perumahan, sama terobosan yang berikutnya adalah kur perumahan baru diciptakan oleh Presiden Prabowo untuk membantu UMKM dan 100 juta ke bawah Pak, tidak perlu pakai jaminan dan bunganya hanya 0,5%. Dan itu saya rasa juga cocok dengan orang tua penerima daripada MBG ini. Jadi itu saya pikir itu bagus disinergikan. Senada, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan pihaknya telah menerima aspirasi dari orang tua penerima manfaat MBG mengenai kondisi hunian. Aspirasi ini disampaikan masyarakat melalui saluran pengaduan Badan Gizi Nasional. Sudaryono menilai masukan tersebut bisa menjadi dasar untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program perumahan pemerintah. Kepala SPBG-nya Kementerian Pertanian, dan ada juga yang kemudian berkeluh kesah terkait keadaan rumah. Ada yang nggak punya rumah dan lain sebagainya. Dan kami memahami bahwa di Kementerian Perumahan ada 3 program unggulan, yaitu adalah bedah rumah, kemudian rumah subsidi, dan kur perumahan. Dan kami tadi sengaja menghadap Pak Menteri Perumahan, Pak Ara, untuk kemudian kami bisa mendapatkan arahan dan juga difasilitasi terkait tadi aduan masyarakat yang masuk ke kami, di mana penerima MBG yang khususnya kami lihat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, yang memang barangkali membutuhkan, itu bisa mendapatkan perhatian untuk 3 program, yang program 3 itu adalah di sektor perumahan, itu adalah program prioritas Presiden, sama prioritasnya dengan makan bergizi gratis yang saat ini kami tangani. Pemerintah menargetkan pendataan penerima manfaat MBG dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Data tersebut akan menjadi dasar penyiapan kuota dan mekanisme penyaluran rumah rakyat. Program ini ditargetkan mulai berjalan efektif pada Februari 2027. Dari Jakarta, Fahim Atar, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, kami laporkan situasi arus lalu lintas langsung dari Penas Kalimalang, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pulau Gadung dalam situasi ramai dan tersendat. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana antrian panjang kendaraan belakang traffic light sepanjang 150 meter dan selepasnya dalam situasi ramai dan tersendat. Dan lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Cipinang dalam situasi ramai dan tersendat. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Bekasi dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Cililitan. Namun selepasnya mengarah ke Kalimalang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Kelapa Gading yang akan mengarah ke Cililitan dalam situasi ramai cenderung padat. Antrian panjang kendaraan belakang traffic light sepanjang 500 meter ke belakang lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi dari kendaraan roda 2. Dan faktor penyebab ketersendatan dikarenakan adanya proyek pelebaran jalan dan pembangunan trotoar jalan di kawasan ini. Dan lalu lintas dari arah Kebonanas yang akan menuju ke arah Kalimalang dalam situasi ramai dan tersendat. Arus lalu lintas dari arah DI Panjaitan yang akan menuju ke arah Halim dalam situasi ramai dan lancar. Lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah MT Haryono dalam situasi ramai lancar pada sore hari ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang.
Dan Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, penanganan korban bencana tak berhenti pada pengiriman bantuan darurat. TNI Angkatan Darat menyiapkan dukungan berkelanjutan mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga penyediaan air bersih. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada Rabu 19 Agustus 2026 menegaskan penanganan bencana memerlukan dukungan dalam jangka panjang. Menurut Maruli, kebutuhan warga terdampak harus tetap terpenuhi bukan hanya pada masa tanggap darurat, tetapi juga dalam beberapa bulan ke depan. Maruli menyebut TNI AD memberangkatkan kapal membawa berbagai kebutuhan bagi warga terdampak bencana. Bantuan meliputi beras, minyak goreng, popok, pembalut wanita, hingga tangki air. 5 truk dan 2 ambulans juga dikerahkan untuk mempermudah mobilitas dan penyaluran bantuan ke wilayah terdampak. Kita akan memberangkatkan kapal kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Jadi kami dari Angkatan Darat sebetulnya dari jam ke jam terus memantau perkembangan di sana. Kita meyakinkan bahwa dari tahap awal bagaimana kita membantu pengungsian dan juga korban-korban. Sampai di pengungsian kita yakinkan mereka bisa makan. Selanjutnya kami terus mengadakan evaluasi dan hari ini kami sudah menyiapkan perkiraan perlengkapan apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana. Tak hanya logistik, dukungan kesehatan juga disiapkan TNI AD. 2 dokter dan 8 tenaga medis berada di kapal dilengkapi obat-obatan serta fasilitas kesehatan. Tenaga medis akan memberikan perawatan di kapal atau diterjunkan ke lapangan sesuai dengan kebutuhan warga. Kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian. TNI AD menyiapkan langkah jangka panjang dengan memetakan lokasi yang membutuhkan sumur bor. Sumber air ditargetkan tidak hanya membantu pengungsi selama masa tanggap darurat, namun juga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan setelah bencana berakhir. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Polisi, TNI, dan relawan bergandengan tangan membantu warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyiapkan makanan dari dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan warga yang mengungsi akibat gempa. Sejumlah relawan dan petugas darurat mendata warga terdampak korban gempa, memasak di dapur umum hingga membagikan makanan kepada para pengungsi. Polisi dan personil TNI membangun dapur lapangan menyiapkan makanan bagi warga mengungsi di wilayah Reok. Sekitar 1.524 pengungsi saat ini mendapatkan makanan dari dapur umum tersebut. Jumlah pengungsi berpotensi bertambah jika gempa susulan terjadi dan warga kembali mengungsi. Menu makanan bisa disajikan bergantung pada bantuan yang masuk. Mie instan, telur, dan bahan makanan lain yang mudah diolah menjadi bagian dari makanan yang dibagikan kepada pengungsi. Relawan menyebut dapur umum mendapatkan dukungan dari pemerintah, TNI, Polri, serta para donatur selama 4 hari. Namun kebutuhan logistik masih diperlukan terutama beras, minyak goreng, dan telur. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Bencana ini memicu longsor dan peringatan tsunami. Hingga Rabu 19 Agustus 2026, 71 orang meninggal dunia, hampir 1.200 orang terluka, dan lebih dari 59.600 warga mengungsi. Sementara itu, lebih dari 11.900 rumah dan 1.100 bangunan publik dilaporkan mengalami kerusakan. Operasi penyelamatan korban gempa Flores memasuki hari kelima. Tim SAR memperkuat evakuasi medis menggunakan helikopter menjangkau warga terdampak yang sulit diakses melalui jalur darat. Seorang perempuan berusia 77 tahun menjadi salah satu dari 3 korban dievakuasi melalui udara dari Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Petugas SAR membawa korban menggunakan tandu sebelum memindahkannya ke dalam helikopter Basarnas. Korban bernama Adelina Dimias dievakuasi menggunakan helikopter Daup Hin Basarnas menuju RSUD Pratama Komodo di Labuan Bajo. Tim medis Kementerian Kesehatan menyebut korban diduga mengalami fraktur pada dasar tengkorak.
Basarnas juga mengerahkan 5 tenaga medis yang terdiri dari 2 dokter dan 3 perawat untuk membantu warga di wilayah yang masih sulit dijangkau. Direktur Operasi Basarnas Komodor Yudi Bramantio menyebut 3 korban dievakuasi dari 5 Lamba Leda menuju Labuan Bajo. Salah satu korban dilaporkan dalam kondisi kritis. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu. BMKG menyebut gempa dangkal dipicu aktivitas Flores Back ARC Thrust atau sesar naik busur belakang Flores dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Gempa juga memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah pesisir hingga Selasa 18 Agustus 2026. BMKG mencatat 2.768 gempa susulan, termasuk 24 gempa dengan magnitudo di atas 5. BMKG menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan bersamaan dengan operasi penyelamatan dan pemulihan. Tiga korban gempa 7,7 magnitudo di Flores, Nusa Tenggara Timur dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan medis. Ketiganya mengalami patah tulang dan dislokasi, termasuk seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 korban gempa dari wilayah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ketiganya memerlukan penanganan medis secepatnya karena mengalami patah tulang dan dislokasi atau tulang pada sendi bergeser. Ketiga korban dievakuasi menggunakan helikopter Dauphin AS365N3 Plus dari posko Satar Kampas menuju Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo. Helikopter tiba di posko Satar Kampas sekitar pukul 10.28 waktu setempat dan mendarat di Bandara Komodo pukul 11.00 Selasa 18 Agustus 2026. Setelah tiba di bandara, ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit dengan didampingi tenaga medis. Basarnas menyebut evakuasi melalui udara dilakukan karena perjalanan darat dari Labuan Bajo menuju wilayah terdampak membutuhkan waktu yang lebih dari 7 jam. Selain mengevakuasi korban, helikopter juga digunakan untuk mempercepat pengiriman dokter, perawat, apoteker, dan pembekalan medis ke wilayah terdampak. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu. BMKG menyebut gempa dangkal dipicu aktivitas Flores Back ARC Thrust. Tsunami tercatat di sejumlah wilayah pesisir dengan ketinggian sekitar 1,6 meter di Pota, Manggarai Timur. Dan 2 bayi dilahirkan saat situasi darurat setelah gempa bumi 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur. Tenaga medis di Rumah Sakit Air Ramo Nagekeo harus melakukan persalinan dengan peralatan terbatas di tengah gempa susulan dan pemadaman listrik. Keadaan genting sangat darurat. Puji Tuhan, teman-teman bidan sangat dokter tidak meninggalkan saya begitu saja. Proses persalinan dilakukan dalam kondisi darurat setelah bangunan Rumah Sakit Air Ramo mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Tenaga medis terpaksa memindahkan pelayanan ke tenda darurat di luar rumah sakit karena sejumlah peralatan medis telah rusak dan listrik padam. Dalam kondisi ini, 2 bayi berhasil dilahirkan. 1 bayi lahir secara normal, sementara bayi lain dilahirkan melalui operasi sesar darurat. Operasi sesar dilakukan terhadap Maria Florida Nogo Kellen, perempuan berusia 39 tahun saat gempa susulan masih terasa. Bayi dilahirkan melalui operasi sesar, lahir 2 bulan lebih awal dengan berat tubuh sekitar 1,3 kg. Bayi prematur ini diberi nama Gempita, terinspirasi dari kata gempa. Dokter dan bidan harus bekerja cepat karena posisi bayi sempat sungsang dan gempa susulan terus terjadi. Meski berada dalam kondisi serba terbatas, kedua bayi berhasil dilahirkan dengan selamat. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari. BMKG menyebut gempa dangkal tersebut dipicu pergerakan Flores Back ARC Thrust. Gempa susulan kembali mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Guncangan membuat tamu dan pegawai hotel di Maumere berlari keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Momen panik terlihat di Sylvia Hotel Maumere saat gempa susulan mengguncang wilayah tersebut pada Rabu 18 Agustus 2026. Para tamu dan pegawai hotel bergegas keluar dan berkumpul di area terbuka. Sejumlah orang memantau kondisi dari seberang jalan.
Gempa susulan tersebut terjadi pada pukul 11.13 waktu setempat. Guncangan bermagnitudo 5,1 berpusat di laut sekitar 50 km di timur laut Nagekeo. Gempa ini merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Gempa susulan ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemerintah memutuskan mengangkat guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Komisi 10 DPR RI menyambut baik kebijakan tersebut, namun menilai masih ada tahapan lanjutan termasuk seleksi CPNS dan peningkatan kesejahteraan guru. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani pada Rabu 19 Agustus 2026 menyambut positif keputusan pemerintah mengubah status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurut lalu, guru berstatus penuh waktu selanjutnya dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Seleksi dinilai tetap diperlukan untuk memastikan guru yang diangkat menjadi PNS memiliki kompetensi dan kualitas sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Mekanisme pengangkatan juga akan disesuaikan dengan formasi serta kebutuhan di masing-masing sekolah dan juga daerah. Komisi 10 menilai perubahan status guru menjadi salah satu langkah awal dalam membenahi persoalan mendasar di sektor pendidikan. Proses peralihan status guru tersebut ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Namun lalu menyebut masih ada pekerjaan rumah pemerintah dan DPR, yaitu meningkatkan kesejahteraan guru. Menurutnya peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan seiring dengan membaiknya kemampuan fiskal pemerintah. Dengan demikian, pembenahan status guru dapat diharapkan menjadi langkah awal sebelum peningkatan kesejahteraan guru dilakukan secara lebih luas. Ya tentu kami bersyukur ya pimpinan DPR bersama pemerintah kemarin sudah memutuskan skema baru terhadap klaster guru ini. Jadi yang P3K paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu. Yang penuh waktu akan diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS. Kenapa melalui seleksi CPNS? Karena pemerintah menginginkan dan tentu kita semua menginginkan bahwa ketika nanti penuh waktu ini statusnya berubah menjadi PNS, tentu kita mendapatkan guru-guru yang kompeten, guru-guru yang berkualitas dan tentunya disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan di masing-masing sekolah dan masing-masing daerah. Nah ini sekali lagi kami di Komisi 10 mengapresiasi langkah dari pemerintah tentunya bersama pimpinan DPR RI. Ini merupakan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Perjuangan dari teman-teman Komisi 10 yang Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka pelatihan peningkatan kapasitas dan mutu sumber daya manusia bagi pengelola serta tenaga pendidik sekolah rakyat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sekolah rakyat. Kementerian Sosial meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola kehumasan sekolah rakyat. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan yang digelar di Haris Hotel and Convention Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak 18 Agustus, 22 Agustus 2026. Pelatihan ini diikuti para pengelola kehumasan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi pengelola kehumasan dalam menyampaikan informasi program sekolah rakyat kepada masyarakat secara efektif dan juga profesional. Sekitar 300 peserta terdiri dari pegawai Kementerian Sosial di tingkat pusat dan daerah, serta para pengajar sekolah rakyat mengikuti pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan juga diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan, serta mencetak generasi unggul dari kalangan keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan keberhasilan program sekolah rakyat membutuhkan sinergi kuat antar unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Sinergi ini dinilai penting untuk memperkuat standarisasi mutu pendidikan nasional di tengah perkembangan teknologi. Pelatihan kehumasan untuk pegawai yang punya tugas di setiap unit kerja, baik yang di pusat, di daerah, maupun di sekolah rakyat. Tentu kita harapkan dengan pelatihan ini teman-teman humas di lingkungan Kementerian Sosial makin mengerti tugas dan tanggung jawabnya, makin mengerti tantangan-tantangannya, dan makin mengerti bagaimana cara kerja yang benar di tengah-tengah kemajuan teknologi seperti hari ini. Kita harus bisa mengkabarkan dengan baik apa yang sudah dikerjakan pemerintah, dengan kejujuran,
dengan berbasis data, fakta, dan juga tentu capaian-capaian yang sudah dilalui. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Teman-teman Humas ini ya mendapatkan informasi. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai pesan-pesan berikut ini. Dan Anda kembali bersama kami pemirsa. Kebuntuan diplomatik Amerika Serikat dan Iran semakin meruncing. Presiden Donald Trump menegaskan tidak ada pembicaraan dengan Teheran, sementara Iran menyatakan bergeser ke siaga militer yang sepenuhnya ofensif. Melalui unggahan di media sosialnya Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung atau dijadwalkan dengan Iran. Trump juga membantah klaim Teheran terkait penutupan Selat Hormuz. Ia menyebut blokade Angkatan Laut Amerika Serikat masih berlaku dan Selat Hormuz tetap terbuka. Sikap Trump berbanding terbalik dengan pernyataan Iran. Pejabat senior Iran menyebut Teheran kini berada dalam kondisi siaga militer sepenuhnya ofensif. Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan, Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi isi kesepakatan sementara. Iran menuntut penghentian blokade pelabuhan, pencabutan sanksi minyak, pembebasan aset yang dibekukan, serta penghentian ancaman dan operasi militer. Meski demikian, penasehat pemimpin tertinggi Iran Mohammad Mokhber menyebut Teheran masih terbuka untuk dialog. Namun Iran menolak jika negosiasi diartikan sebagai penyerahan diri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong rencana pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pertemuan berpeluang digelar pada November bersama dengan KTT APEC di Shenzhen, China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membahas rencana pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam perjalanan Asia mendatang. Meski belum ada agenda resmi, sejumlah pejabat Amerika Serikat menyebut Trump ingin menghidupkan kembali diplomasi tingkat tinggi dengan Pyongyang. Sebagai sinyal awal, Trump mengumumkan rencana mengurangi skala latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Trump menyebut salah satu alasan keputusan tersebut adalah didasari hubungannya yang baik dengan Kim. Trump juga mengkonfirmasi Kim telah merespon upayanya meski tidak mengungkapkan rincian komunikasi tersebut. Pakar Korea Utara dari CSIS Victor Cha menilai pengurangan latihan militer menjadi bukti konkret keseriusan Trump untuk kembali bertemu Kim. Rencana pertemuan ini menghidupkan kembali jejak diplomasi Trump dan Kim. Keduanya pernah bertemu dalam KTT Singapura pada 2018, dilanjutkan pertemuan di Hanoi pada 2019, serta pertemuan di zona demiliterisasi Korea. Namun perundingan terhenti setelah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan terkait program nuklir Korea Utara. Para analis menilai diplomasi baru akan menghadapi tantangan besar karena program nuklir dan rudal Pyongyang telah berkembang pesat. Korea Utara diduga menyiapkan pengiriman tambahan puluhan ribu tentara ke Rusia. Langkah ini dinilai dapat memperkuat pertahanan Rusia di wilayah perbatasan, sekaligus membebaskan pasukan Rusia dialihkan ke garis depan Ukraina. Korea Utara mengirim sekitar 14.000 hingga 15.000 tentara ke Rusia pada akhir 2024. Mereka dikerahkan untuk membantu Rusia mempertahankan wilayah Kursk dari serangan Ukraina. Kini intelijen Ukraina dan internasional menduga Pyongyang menyiapkan pengiriman tambahan sekitar 30.000 hingga 50.000 tentara. Sejumlah pakar menilai pasukan Korea Utara kemungkinan akan ditempatkan di wilayah perbatasan Rusia seperti Kursk dan Voronezh. Kehadiran mereka dinilai dapat membebaskan pasukan Rusia yang dialihkan ke medan pertempuran di Ukraina. Selain pasukan, Korea Utara memasok Rusia dengan rudal balistik KN-23 dan KN-24. Direktorat Utama Intelijen Ukraina menyatakan ada 148 rudal dikirim sejak 2025. Rudal-rudal dinilai memiliki jangkauan jauh dan daya hancur besar, meski akurasinya disebut lebih rendah dibandingkan rudal Iskander Rusia. Para pakar menilai keterlibatan Korea Utara tidak akan serta-merta menjadi titik balik perang Rusia-Ukraina, namun kerjasama militer Moskow dan Pyongyang diperkirakan akan semakin dalam, terutama jika perang terus berlanjut. Dan jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena tentunya berita nasional petang akan segera kembali.
Anda kembali bersama kami, pemirsa. Militer Israel mengklaim menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang sekitar 2 km di Gaza Tengah dan Selatan. Operasi ini menuai kritik karena dinilai berdampak pada infrastruktur sipil. Rekaman dirilis pasukan pertahanan Israel atau IDF memperlihatkan personil bergerak menyusuri lorong-lorong sempit di bawah tanah dengan berbagai peralatan terlihat di dalam terowongan. Menurut IDF, pasukan teknik menutup terowongan dengan memompakan beton ke dalam jalur bawah tanah saat operasi di sebelah timur Yellow Line menjadi garis pemisah dalam kerangka gencatan senjata. Militer Israel menyatakan terowongan merupakan bagian dari infrastruktur Hamas yang menjadi sasaran operasi berkelanjutan. Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia dan sejumlah pihak menilai penutupan terowongan berada di bawah kawasan permukiman berisiko merusak jaringan air, saluran pembuangan, dan infrastruktur lain. Hingga laporan ini ditayangkan, Hamas belum memberikan tanggapan mengenai operasi penutupan terowongan. Sejumlah personel internasional terlihat tiba di pangkalan logistik dekat perlintasan Kerem Salom. Kedatangan ini menjadi bagian dari persiapan pembentukan pasukan internasional untuk Gaza, sekaligus rencana rekonstruksi pasca konflik. Rekaman memperlihatkan sejumlah personel bergerak di sekitar pangkalan, sementara kendaraan bergaya militer melintasi gerbang. Pasukan internasional sementara atau ISF direncanakan bekerja bersama polisi Palestina yang telah melalui proses verifikasi. Pasukan ini akan membantu mengamankan perbatasan Gaza serta mendukung proses demilitarisasi dan penonaktifan senjata. Aktivitas di Kerem Salom berlangsung di tengah negosiasi terkait tahap berikutnya dari rencana Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya bertemu utusan Amerika Serikat Jared Kushner dan perwakilan Board of Peace Nikolai Mladenov. Kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja untuk membahas perlucutan senjata dan demilitarisasi Gaza. Kelompok kerja lain akan membahas sanitasi, ketersediaan air bersih, serta masalah kesehatan masyarakat. Israel menegaskan Gaza harus sepenuhnya didemilitarisasi sebelum proses rekonstruksi dimulai. Moskow dan Kiev kembali melakukan pertukaran tahanan perang. Masing-masing 103 orang dibebaskan dalam proses dimediasi Uni Emirat Arab. Rekaman memperlihatkan Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Lan Tratova dan Komisioner HAM Ukraina Dmytro Lubinets bertemu di Belarus. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 103 tentara Rusia dikembalikan dari wilayah yang dikuasai Ukraina. Sebagai imbalan, 103 tawanan perang dari Angkatan Bersenjata Ukraina juga diserahkan kepada Rusia. Pihak Rusia menyatakan para tentara yang dibebaskan saat ini berada di Belarus untuk mendapatkan perawatan medis dan psikologis. Mereka selanjutnya akan dipulangkan ke Rusia menjalani rehabilitasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut mengonfirmasi pertukaran tersebut. Kiev juga menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab atas bantuan dalam proses pertukaran. Pertukaran tahanan menjadi salah satu saluran komunikasi tetap berjalan di tengah konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung sejak Februari 2022. Dan jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena berita nasional petang akan segera kembali tentunya usai pesan berikut ini. Langit pantai Mamallapuram, Tamil Nadu, India dipenuhi lebih dari 200 layang-layang raksasa berwarna-warni. Festival Layang Internasional Tamil Nadu kembali digelar dengan peserta dari 6 negara Asia. Beragam layang-layang berbentuk makhluk laut, hewan, buah raksasa hingga karakter kartun menghiasi langit di kawasan Tamil Nadu Tourism Development Corporation atau TTDC Your Ocean View. Salah satu layang-layang bertuliskan Barat, nama tradisional India, menarik perhatian pengunjung. Festival pertama kali digelar pada tahun 2022, kini menjadi ajang internasional bagi para penerbang layang-layang profesional. Lebih dari 30 peserta dari Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan juga India berpartisipasi dalam acara berlangsung selama 3 hari bertepatan dengan akhir pekan Hari Kemerdekaan India. Peserta dari Vietnam mengaku angin pantai Mamallapuram membuat layang-layang mudah mengudara. Sementara peserta dari Singapura menyebut kondisi angin di pantai menjadi alasan ia kembali mengikuti festival untuk ketiga kalinya.
Libya merupakan negara Afrika Utara kaya sejarah dan budaya. Negeri dengan gurun luas dan pesisir Mediterania memukau juga menyimpan jejak peradaban kuno dan keindahan alam menakjubkan. Seperti apa negara Libya, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Libya. Negara yang terletak di jantung Afrika Utara memiliki luas hampir 1,8 juta kilometer persegi. Negara ini berbatasan dengan Mesir, Sudan, Chad, Niger, Aljazair, dan Tunisia. Libya dikenal karena gurun luas yang mencakup hampir 90% wilayah dan garis pantai Mediterania sepanjang 1.770 km. Keindahan alam dan warisan sejarahnya memikat dunia. Tripoli merupakan ibu kota dan kota terbesar di Libya, menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dengan pelabuhan utama yang sibuk dan kehidupan kota yang dinamis, Tripoli menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari pengaruh Romawi, Arab, Turki hingga Italia. Meski dipenuhi dengan wilayah gurun, pantai Mediterania Libya membentang menawan, menawarkan pemandangan laut yang memukau. Bahkan, tidak jauh dari sana, reruntuhan Romawi Leptis Magna menceritakan kejayaan masa lampau. Situs ini termasuk UNESCO World Heritage, memukau pengunjung dengan basilika, balai kota, dan amphitheater yang masih terjaga dengan indah. Libya, kaya kota dan desa kuno yang mencerminkan sejarah panjang peradaban Yunani, Romawi, hingga Arab. Di sini terdapat Cyrene, yaitu kota Yunani kuno terkenal dengan kuil Apollo dan teater yang menjadi pusat intelektual dan perdagangan. Kota kuno ini kini menjadi situs arkeologi UNESCO dan beberapa desa masih mempertahankan tradisi lokal, menghadirkan perpaduan sejarah dan kehidupan modern. Sementara itu di tengah gurun Sahara yang luas, oasis dan danau Libya menjadi sumber kehidupan. Danau Ubari misalnya, terdiri dari beberapa danau kecil yang dikelilingi pasir emas dan pepohonan kurma hingga menciptakan pemandangan menakjubkan sekaligus memberi kehidupan bagi penduduk lokal. Meski menghadapi penuh tantangan, namun tetap menyimpan kekayaan sejarah dan keindahan alam yang luar biasa. Dari pesisir Mediterania, reruntuhan Romawi dan kota kuno, hingga oasis di tengah gurun, Libya adalah perjalanan waktu dan budaya yang tak terlupakan. Dan demikianlah berita nasional petang telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kru bertugas tentunya mohon pamit undur diri. Selamat petang dan kembali beraktivitas.